bagi Anda perempuan dan juga Putih dan juga saya ya. Ada apa nih? Ada apa nih? Kita akan berbicara soal berat badan ya untuk menjadi urusan yang tak bisa dinomorduakan ya. Artinya sangat penting nih karena masih berkaitan dengan soal penampilan. Ya betul sekali, dan saat ini tersedia beragam pilihan cara untuk menurunkan berat badan. Salah satunya Pound Fit. Latihan interval kardio ini dipercaya membantu membakar lemak bahkan setelah olahraga. Nah, lalu apa sih Pound Fit ini? Kita simak sama-sama yuk liputannya. Tak diragukan lagi, kesehatan menjadi aset penting dalam menjalani hidup di era modern. Tuntutan lingkungan yang sering menjadi pemicu stres juga dapat menghambat produktivitas. Sebetulnya, olahraga menjadi pilihan aktivitas yang dapat dilakukan kapanpun. Tapi, ada saja ya alasan untuk tidak melakukannya. Seperti tidak ada waktu karena sibuknya urusan kantor, atau bingung mau menentukan olahraga apa yang cocok. Pound Fit mungkin bisa menjadi pilihan. Teknik olah tubuh baru yang dicetuskan oleh Kerry Atkins ketika menggunakan kursi roda. Ide menggunakan stick drum saat duduk di kursi roda menghasilkan perpaduan intens antara kardio, taiko, dan dance. Pantas saja ya gerakan-gerakan yang dihasilkan sangat energik. Saat ini olahraga Pound Fit telah digemari banyak orang karena manfaatnya yang mampu membakar hingga 900 kalori. Tak hanya itu, olah tubuh yang satu ini juga sangat menyenangkan karena idealnya dilakukan bersama-sama. Tim Liputan, The Universe. Nah, itu dia tadi sekilas tentang salah satu olahraga tubuh yang bisa menjadi alternatif membakar lemak. Betul. Ya. Kamu udah pernah nyobain belum? Aku sih sebenarnya belum ya, tapi karena banyak banget seliweran tentang Pound Fit ini, aku pengen coba jadinya karena kayaknya kelihatannya seru ya pakai stick drum gitu. Kita mau main drum, ternyata kita mau olahraga Pound Fit. Iya, gitu. memang seru banget. Itu tuh selain badan semuanya bergerak, kemudian tuh seru tuh ada suara-suaranya gitu kayak gebuk-gebuk gitu kan. Oh, kamu udah coba berarti ya? Aku udah pernah nyoba ya. Pokoknya kalau misalkan urusan membakar lemak nih pemirsa, itu pastinya menarik banget ya. Nah, dan kita nggak usah khawatir nih untuk urusan itu, Ca, karena di studio sudah ada jagoannya nih. Ada Mbak Gwen yang merupakan pendiri komunitas Fit and Fab. Langsung aja kita samperin, Mbak Gwennya ada di sebelah kiri kita. Ya, halo. Selamat pagi, Mbak Gwen. Selamat pagi, Mbak Gwen. Apa kabar? Apa kabar Anda? Baik-baik. Sehat ya? Sehat banget dong. Nah, ini kita sangat menarik sekali. Tadi kita melihat ya liputannya soal Pound Fit Yes, gitu kan. Itu betul. kayaknya seru banget. Itu awal mulanya Anda jatuh cinta kepada olahraga Pound Fit tuh dari kapan sih? Kira-kira dari tahun 2018. 2018 sampai sekarang berarti udah cukup lama ya Pound Fit ini ada. Padahal aku Yes. baru tahu-taunya tuh sekarang Baru, gitu. karena sekarang mungkin lagi hype-hype-nya. Lagi ya, hype-hype-nya lagi. ya. Karena kan waktu itu sempat pandemi, kemudian kan nggak boleh adanya ngumpul-ngumpul olahraga bareng gitu ya. Yes, Cuman by virtual aja. Nah, Mbak Gwen ini pendiri dari komunitas Fit and Fab ya? Yes, Fit and Fabulous. Fit and Fabulous berarti. Nah, itu ada olahraga apa aja sih di dalamnya yang bergabung? Jadi memang awal mulanya kita berdiri itu awalnya karena Pound ya, karena Pound Fit gitu. Cuman semakin kesini semakin berkembang. Kita ada Strong Nation, ada bar, ada body workout, ada strength training juga ada gitu. Jadi kedepannya sih kita mau untuk bisa lebih berkembang lagi ya, seperti itu. Oke, sebenarnya olahraga Pound Fit ini tuh berasal dari mana sih, Mbak? Dari Amerika. Dari Dari Amerika. Amerika. Pendirinya Miss Kirsten Potenza. Nah itu dia di Amerika. Oh, di Amerika. Dari yang Mbak Gwen sebut tadi ada Strong Nation, aku pernah dengar Yes, tuh, dan betul. lain-lainnya itu yang paling favorit yang mana? Yang paling favorit semuanya yang aku ambil biasanya aku suka sih pasti. Dan itu antusiasnya sama ya? Rame? Antusiasnya agak sedikit berbeda memang. Kalau untuk Pound itu excitementnya agak sedikit berbeda dibandingin olahraga yang lain memang gitu. Kayak kita punya kamu tuh kayak diberi kalau dari Pound sendiri bilang we give you permission to rock gitu loh. Jadi kayak kamu bebas berekspresi di situ sebenarnya. Jadi itu yang jadi sedikit membedakan Pound dengan olahraga lain ya. Betul. Aku pernah nyoba tuh kayak misalkan ada teriak-teriaknya juga, Yes, betul, kemudian ada betul. suara sticknya juga yang Ya. sesuai dengan irama musik yang diputarkan Yes, ya. betul Dan sekali. kemudian kalau misalkan menurut Mbak Gwen sendiri untuk manfaat yang kita dapatkan pada saat olahraga Pound Fit itu tuh bisa membentuk apa saja sih, Mbak?
Untuk olahraga pound hampir sama dengan olahraga yang lainnya ya. Kayak yang kita latih itu banyak sekali gitu. Kayak dari segi endurance, ketahanan kita endurance, terus musicality, terus speed, coordination, agility, banyak banget sebenarnya. Dan kalau untuk tubuh kita sendiri, karena itu banyak squat ya, pasti otot paha kita main gitu, terus di tangan juga kita juga dapat, dan juga also core. So it's a full body cardio workout. Jadi full body workout ya, cardio. Nah, kebetulan aku juga penasaran banget, boleh nggak sih diajarin atau ditunjukin aja tipis-tipis di gerakan pound fit? Gerakan pound fit tentu boleh banget. Ini aku bawain ripstick sebenarnya buat berdua. Oke. Nggak usah beli, tenang aja. Kita lagi dulu ya. Kita lagi krisis ripstick sebenarnya karena sering patah. Ini bisa patah. Karena terlalu semangat. Iya, betul. Kadang-kadang kalau kita udah terlalu terbawa dan udah terlalu semangat gitu ya, jadi energi yang kita keluarkan kadang berlebih. Itu yang selalu aku sarankan sih, kayak aku selalu encourage peserta ya untuk merasakan untuk give your all, give your best gitu ya. Lama-lama patah. Ya lama-lama bisa patah juga sih. Bisa patah juga. Ini sama stick drum kah? Beda ya? Beda. Tentunya beda ya. Beda. Jadi kalau ini namanya ripstick, bentuknya sedikit mirip-mirip stick drum, tapi dari ukuran berat itu slightly different, beda. Dan warnanya juga hijau. Hanya boleh pakai ripstick aja. Jadi kalau misalnya ke kelas terus nanti bawa ripstick sendiri warna-warni nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh karena memang ini dibuat khusus sudah didesain khusus untuk pound. Jadi tidak bisa tergantikan ya? Tidak bisa, dari segi keamanan dan juga mungkin efektivitasnya lebih baik pakai ini. Siap kamu. Ya, ini saya kembalikan dulu stick saya ya. Lihat remote. Silakan aja sticknya sendiri. Kemana-mana. Ditaruh dulu di meja ya. Ini ada cara megang khususnya kah atau gimana? Tentu ada cara khususnya untuk megang ripstick like this. Biasanya orang itu cenderung megang ripstick like this, seperti ini, betul ya. Tapi kalau seperti ini ada kecenderungan kita akan pakai pergelangan tangan kita, gitu. Jadi risiko cedera di pergelangan tangan besar. So aku selalu bilang agak ke tengah sedikit, pegangnya, peluk 4 jari, jempolnya taruh di atas kayak kita megang remote control. Tadi ada sticknya itu kan, kayak gitu. Right? Nah, ketika kita mau mukul, selalu usahakan gunakan tenaga dari lengan, jangan gunakan pergelangan tangan. Dari lengan. Itu. Jadi do like this, jangan seperti ini. Nanti bedanya tahu ya? Oke. Berasa. Nah, sekarang posisi yang paling umum dilakukan. Hampir 70-80% dari pound itu adalah squat. Oke. Jadi nanti kamu di akhir kan kalau biasa kita kalau lagi olahraga squat ngitung kan reps kan, 10 kali, lakukan 3 round jadi 30 kali. Kalau pound kamu nggak sadar nanti setelah selesai pound kamu udah lakukan ratusan kali squat, like that gitu. Jadi tapi kamu nggak berasa, cuma pegel aja abis itu. Pegelnya pasti berasa ya. Mau tahu caranya? Boleh dong. Oke, jadi kalau di pound, Bagus boleh di tengah, Iya, boleh. Kita di kanan kirinya, iya. boleh. Jadi kalau misalnya di pound itu, kita pakai sumo squat. Standing positionnya wide stand position, jadi lebar dulu kakinya kira-kira 2 kali, ini lebar panggul kan? Nah, lebarin ada sedikit lagi. Oke, great. Coba kakaknya dilebarin lagi sedikit kaki karena kakinya panjang nih, cantik banget nih. Lebarin lagi. Lebarin lagi? Yes. Oke. Akan memudahkan kamu buat bergerak nanti. Oke, lebar udah. Oke. Open your chest, buka shouldernya, turunin dadanya, turunin pundaknya, buka dadanya, bokongnya sedikit dibawa ke belakang, turun ke bawah. Oke. And then we squat. Baru kita squat. Iya, baru kita pukul ke bawah. Yes, like that. And down and up, down and up. Oke, terus sampai mau berapa kali? Enggak. Oke, dan udah selesai ya. Tadi aku bilang kan kita mesti lebar dulu nih. Kenapa? Karena banyak banget variasi gerakan di pound. Kalau kamu lebar, gampang nanti kita lakuinnya. Iya, contohnya side lunge, tahu kan side lunge? Tahu? Gimana? Coba. Ayo. How? Tahu. Side lunge like this. Nah, kayak gini.
Ya, jadi kalau kamu lebar gampang lakuinnya. Tapi kalau kamu kurang lebar sedikit jadinya Iya. Nggak nyampe juga ya? Nah, nggak nyampe. Nah, jadi lebar and then we go down like that. Yang paling seru di pound sebenarnya ketika kita pound ke bawah. Gimana? Mau coba? Boleh. Oke, like that. Gue kayak ragu-ragu gitu tapi. And down and pound. Like that. Ini yang bikin patah. Iya. Yang bikin patah tuh kadang-kadang kayak apa ya, kita udah dengerin musik kan. Jadi kalau pound itu salah satu yang ngebedain dengan yang lain karena kita pakai musik dan kita bener-bener get into the beat. Gitu kan, kita rasain musiknya, rasa pengen joget, tapi kita kan mukul ya. Mukul. Nah, kadang nggak berasa tuh tenaga yang diberikan. Keluarkan terlalu berlebihan. Nah ya, jadi patah sticknya. Oh. Bus aja patah. It happen, itu terjadi sering banget. Tapi pound fit ini bisa nurunin kalori banyak banget katanya ya? Jadi bisa kurus gitu kita? Bisa sih. Kira-kira berapa kalori sih Mbak Gwen? Kalorinya itu semua tergantung dari tingkat fitness level kita ya gitu. Untuk orang-orang yang misalnya baru-baru olahraga, biasanya cenderung kalori yang terbakar akan jauh lebih besar justru gitu. Tergantung ya misalnya sedentary ya, misalnya kita nggak pernah olahraga, tiba-tiba kita olahraga. Nah, jadinya kan heart rate-nya tuh terpacu lebih tinggi. Jadi kalorinya yang terbakar kesannya lebih besar gitu. Tapi semakin tinggi tingkat fitness level kayak gitu, kita kan juga harus semakin meningkatkan kayak energi yang dikeluarkan akan lebih besar, terus kita punya intensity akan lebih besar gitu. Tapi kita punya ini kan istilahnya endurance sudah terlatih ya gitu. Nah, jadi itu juga akan mempengaruhi. Nah, kalau misalkan kita tadi bertiga sudah sedikit berlatih dasar dari pound fit, nah sekarang kita akan menyapa dulu ada rekan kita di GBK yang mungkin nih sekarang lagi berolahraga juga ya. Coba, apakah kita sudah tersambung dengan Agnes Purba? Iya, halo Agnes Purba. Kira-kira Agnes Purba di sana Lagi olahraga apa ya dia ya? Sambil menunggu Agnes Purba. Oh, sudah ya? Iya, sudah. Nah, ini dia. Halo, selamat pagi Agnes Purba. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap selalu sehat dan bersemangat ya. Kalau di studio kita nih lagi mau belajar bakar lemak dengan menggunakan pound fit. Nah, kalau misalkan Agnes di sana di GBK olahraga apa nih? Atau mungkin Anda bisa menceritakan situasi GBK pagi hari di sana? Silakan. Selamat pagi Osha Putih, semangat pagi. Hari ini saya olahraganya cukup kecil-kecilan dulu ya, karena memang harus masih melakukan aktivitas yang banyak nantinya. Jadi setelah dari sini nanti saya lanjut lagi untuk melakukan liputan, jadi biar nggak terlalu keringetan gitu. Jadi saya tadi cuma olahraga jalan-jalan santai sambil melihat suasana di GBK. Memang kalau dari suasana di Gelora Bung Karno ini dari pagi hari sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat tadi ramai sekali oleh para masyarakat yang sedang melakukan olahraga, dan banyak juga nih masyarakat yang datang olahraga ke sini nih sebelum mereka berangkat bekerja, seperti itu Ocha Putih dan juga pemirsa. Tadi saya lihat memang ada beberapa di sini mulai dari komunitas sepeda dan juga ada komunitas pound fit yang nantinya akan dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga seperti komunitas lari, tidak hanya secara kolektif atau bebarengan, tapi banyak juga dari mereka yang hanya pergi ke GBK untuk melakukan olahraga meskipun sendiri, seperti itu ya, sambil mendengarkan musik dan juga menikmati cuaca pagi hari di Jakarta, seperti itu. Nah, tapi uniknya kalau di GBK ini bukan hanya di pagi hari olahraganya, tapi juga di malam hari ada GBK Night Run, Pound Fit malam hari juga ada, seperti yang sekarang lagi sama-sama dipelajari di studio ya. Nah, dan kalau ke GBK ini tidak hanya di area ring road dari GBK, banyak masyarakat yang melakukan olahraga juga di sepanjang Jalan Sudirman. Hal ini dikarenakan memang kalau area di sekitar GBK, Sudirman ini memang masyarakat seperti diberikan kebebasan gitu ya, ingin akses di area mana untuk kemudian melakukan olahraga seperti itu. Dan tidak hanya itu, memang kalau untuk di GBK ini komunitas-komunitas ini tidak hanya mereka yang sudah terbiasa ke sini, tapi bagi Anda pemirsa yang hendak memulai membangun komunitas atau bahkan bergabung dengan komunitas-komunitas lainnya, tentu Anda bisa langsung datang ke sini tanpa dipungut biaya. Jadi langsung saja menuju ke area GBK dan juga menghabiskan waktu
untuk melakukan olahraga. Seperti yang tadi saya bilang, tidak hanya pagi hari sebelum memulai aktivitas atau bekerja, namun banyak juga masyarakat biasanya dimulai dari jam 7 malam 19.00 sampai 21.00. Ini aktivitas olahraga di GBK ini juga banyak sekali karena di sini masyarakat sudah selesai bekerja gitu ya, beraktivitas harian, saatnya memulihkan tenaga lagi, kumpulin tenaga lagi untuk melakukan olahraga. Seperti saya juga nanti seusai liputan biasanya malam hari saya juga kembali ke GBK untuk melakukan olahraga sekitar mungkin 5 kali putaran seperti itu biar tetap fit terus. Ocha Putih. Ya, baik, terima kasih Agnes atas laporan Anda. Emang kalau misalkan pagi-pagi di GBK tuh emang paling enak banget kalau misalkan kita tuh harus berolahraga. Betul. Paling nggak sebentar saja setiap harinya ya. Nah, kalau olahraga itu biasanya nih Mbak Gwen ada nggak rekomendasi olahraga tuh minimal sehari berapa menit? Atau 1 jam atau 2 jam? Nggak bisa menit ternyata. Semua itu sebenarnya tergantung masing-masing ya. Tadi kembali lagi ke tingkat fitness level. Cuman kalau misalnya untuk olahraga kardio memang yang disarankan paling nggak udah sekitar 60 menit itu udah oke banget 60 sebenarnya. menit udah 45 sampai 60 menit itu udah oke. Untuk selanjutnya kalau misalnya tingkat fitness levelnya memang kurang baik gitu ya, kita mau paksain lebih dari itu malah mungkin manfaat yang akan dirasakan tidak maksimal karena udah terlalu lelah ya biasanya. Oke, baik. Nah ini kan tadi kita sudah belajar nih ya Mbak ya mengenai gerakan dasar. Sekarang boleh dong Mbak ajarin gerakan-gerakan kombinasi pound fit supaya lebih mahir kita ini juga menjadi lebih seru. Waduh, agak susah. Tapi Agak susah mari ya? kita coba. Aku bisa pasti. Gitu. Oke lah. Sebenarnya ada satu gerakan yang lumayan suka jadi momok di antara peserta gitu ya. Kita posisinya squat sama kayak tadi, ke belakang like this. Ingat ya, nanti kita mau arahin rib stick ke belakang, tahan bokongnya untuk stay di belakang, jangan maju ke depan. Oke, kita mulai ya. Oke, this one, 1, 2, depan, lagi. Understand? Oke, now we go. Turun lagi. Jangan maju. Jangan terus ya. And we go. Speed it up. Cepat. Now. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Ternyata yang dibilang pahanya pegel itu beneran pegel. Itu Emang baru beneran segitu pegel. loh. Itu baru segitu. Itu belum ada 5 menit ya Mbak ya? Belum ada. Terus nanti ada lagi gerakan posisi lunge dan kamu mesti tahan di posisi lunge itu cukup lama. Itu pedes juga. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita melakukan pound fit ya, itu lebih baik berapa lama sih Mbak? Maksudnya berapa lama? Untuk melakukan olahraga pound fitnya? Satu sesi itu biasanya tergantung setlist yang kita pakai lagu-lagunya. Tapi sekitar 50 sampai 60 menit. 50 sampai dengan 60 menit ya. Berarti 50 sampai 60 menit tuh kita berdetak gitu mulu. Yes. Cuma terus kadang-kadang kalau lagi pemilihan lagunya lagi kayak rock semua gitu ya udah capek. Berarti kalau lagu rock itu kita lebih Jadi ada energik lagi gitu ya? genre-genrenya kan lagu kan. Jadi ada yang dipakai, ada hip hop, ada ada yang pop. Nah, ada yang rock, ada yang klasik gitu. Jadi macam-macam. Jadi tergantung pemilihan yang dipakai oleh Funpro, pemilihan lagunya, setlistnya. Nah, kadang-kadang ada lagu yang memang keras. Nah, 12 lagu keras semua gitu ya. Semakin tambah semangat, semakin beatnya semakin tambah tinggi Yes, gitu ya. betul. Oke, tadi kalau misalnya kita lihat di tayangan itu kan kebanyakan yang ikut pound fit itu mayoritas perempuan ya. Kalau misalkan laki-laki boleh nggak sih sebenarnya ikut Boleh pound fit? banget. Sebenarnya pound itu boleh diikuti oleh semua orang. Dia itu unisex. Olahraga bisa laki bisa, perempuan bisa, usia juga nggak ada masalah karena misalnya kalau kita ada opsi untuk option, so usia nggak ada masalah. Kadang-kadang ada juga untuk yang disabilitas juga misalnya dia pakai kursi roda, itu juga nggak dilarang untuk ikut gitu karena memang kita kan di sini kayak bebas untuk mengekspresikan gitu ya. Kadang pengen ikut nggak apa, duduk aja sambil mainin tangannya, just have fun kayak gitu. Oh. Nah, ternyata pound fit ini bener nggak sih kalau awalnya ditemuin sama orang yang menggunakan kursi roda? Pound itu
Itu foundernya adalah Kirsten Potenza. Dia drummer. Dia drummer. Iya, Berarti dari mantan dia drummer. musisi. Yang saya tahu demikian, dia dulu salah satunya dia mantan drummer. Jadi terus dia kayak punya ide untuk bikin olahraga yang olahraga pakai pakai drumstick. stick drum. Yes. Itu dia ya. Jadi semuanya dapat ya. Dia menyalurkan bakat bermusiknya Yes. dia, jadinya untuk kesehatan juga dengan menemukan olahraga pound fit ya. Apalagi pakai drumstick yang dia Aha. tiap hari mainin. Iya, tepat sekali. Kemudian Mbak, boleh dong kalau misalkan kita nih baru awal yang ingin bergabung bersama dengan komunitas Pound Fit atau ingin melakukan olahraga Pound Fit, kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan? Niat. Niat nomor satu, karena kalau kita mau olahraga, konsistensi itu the best. Iya, Itu iya. harus yang paling utama untuk kita bisa Betul. mendapatkan hasil ya. Itu kalau kamu misalnya pengen kurus, niatnya cita-cita, tapi cita-citanya pengen kurus tapi niatnya nggak ada gitu. Nah, yang paling susah itu untuk memunculkan niatnya itu Yes, loh. betul sekali. Itu Itu harus ada- punya motivasi. Betul. Itu motivasinya apa dulu nih? Sehat. Kurus. Mungkin tahun depan mau nikah kali. Nah, itu bisa jadi motivasi gitu. Terus paling kalau alat biasanya instruktur menyediakan, jadi nggak usah bawa lipstick, kecuali memang punya. Biasanya kalau udah suka, biasanya pengen punya ntar beli sendiri gitu. Nah, belinya bisa langsung di websitenya Pound Fit. Alat matras yang biasanya paling nggak harus kita berinvestasi untuk punya seperti itu. Berarti sudah disediakan apa namanya kayak lipstick tadi, Lipstick, betul. sama paling nggak harus punya matras. Harus punya matras. Exactly. Terakhir, harapannya Mbak Gwen untuk mungkin masyarakat atau warga Indonesia yang belum kenal Pound Fit, terus mau olahraga Pound Fit nih, harapannya apa nih? Kedepannya juga untuk komunitasnya Mbak Gwen. Sebenarnya nggak hanya pound aja kali ya. Kalau misalnya mau untuk masyarakat, kalau saya sih lebih ingin untuk cobalah memulai gaya hidup sehat gitu, healthy lifestyle gitu ya. Karena nggak harus Pound Fit sebenarnya, olahraga apa aja bisa. Betul. Karena untuk mencapai konsistensi itu kamu harus menyukai dulu activity yang kamu lakukan. Kalau kamu nggak suka, gimana kamu bisa datang lagi, right? Iya, Gitu. Jadi cari yang kamu suka dulu untuk kamu bisa konsisten, dan rubah habit yang kurang baik untuk menjadi yang lebih baik. That's it. Oke. Kita aminkan luar ya. biasa sekali. Amin. Semoga kita semua mendapatkan niat ya dan sekali. kemauan untuk tetap terus berolahraga dan mendapatkan kesehatan dan juga bentuk badan yang ideal. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir di tengah-tengah Sama kita. Thank you ya. Terima kasih banyak kehadirannya di studio kami. Salam sehat selalu dan juga semoga semakin maju juga untuk komunitas Pound Fit-nya. Thank you. Thank you. Amin.